kami ambilkan doa teduh. Doa teduh kita mulai. Dan kita selesai. Dan kita buka buku nyanyian kita yang terdapat pada nomor 185 bagian A.
Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk datang beribadat di rumah Tuhan. Biar hati kami boleh selalu ada di dalam rumah Tuhan, dan kami rindu boleh diberkati Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan terima, biarlah Engkau boleh mengajar kami agar kami boleh hidup takut akan Tuhan di akhir zaman ini. Demikian juga untuk Bapak Ibu saudara-saudara kami yang mungkin karena kesibukan, karena persoalan masalah yang mereka hadapi, mereka tidak bisa bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh menyertai mereka, dan apa yang mereka kerjakan boleh Tuhan buat berhasil. Demikian juga Tuhan mengingatkan mereka agar boleh tetap setia datang beribadah pada hari Minggu di rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, suci dan kuduskan hati kami, sehingga kami boleh layak memuji dan menyembah Engkau. Ibadah kami ini kami mulai dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah kami semua yang boleh hadir dalam ibadah pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita buka bukunya kita masih. Kita dapat pada nomor 190.
Maka kita siapkan kita juga memperkuat Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami, karena Tuhan baik. Dalam kesempatan ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Semua ini adalah karena anugerah Tuhan. Semua ini karena kebaikan, sehingga kami boleh bersama-sama datang, bersama-sama duduk, dan kesempatan ini juga kami juga bersama-sama memuji. Biar dalam kesempatan ini, melalui pujian ini, menjadikan bagian di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami berikan kepadamu kesempatan hidup. Bila dalam kesempatan ini kami boleh sungguh-sungguh datang, sungguh-sungguh memuji, dan kami tahu semua yang kami lakukan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami bersama. Mungkin ada di antara kami yang banyak tantangan, banyak hambatan. Tuhan, Engkau berikan kemenangan, Tuhan, Engkau berikan kemampuan agar kami diberikan satu kekuatan untuk kami lebih beriman, lebih takut, dan lebih setia. Di dalamnya kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah kesempatan ini kami datang, kami duduk, biarlah kami sungguh-sungguh memberikan hidup kami, memberikan pikiran kami secara khusus. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan penuh dengan konsentrasi untuk kami menikmati ibadah yang kami lakukan hari ini. Engkau berkati kami. Mungkin ada kuasa setan, kuasa iblis yang mengganggu dalam pikiran kami. Bahkan ruangan ini biarlah kami serahkan. Biarlah sungguh-sungguh kuasa rohmu yang berkuasa di dalam ruangan ini, bahkan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah kesempatan ini kami mau, biarlah dalam kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat segala kekuatan, segala kegiatan yang kami lakukan hari ini, biarlah nama Tuhan hadir, Tuhan berkuasa, sehingga di dalamnya kami boleh sungguh-sungguh dan kami boleh melakukan pelayanan, melakukan kehidupan kami untuk kami hadir di tempat ini, sehingga di dalamnya kami menggunakan sisa dalam hidup kami, sehingga di dalamnya kami boleh lakukan dari pelayanan, dari firman Tuhan, bahkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat setiap jemaat yang datang dan siap untuk melayani Tuhan. Bila Tuhan Kau berikan mereka kemampuan hikmat, baik mereka yang binacara, musik, oleh firman Tuhan, biarlah kami mau Tuhan Kau berikan persiapan dalam hidup kami untuk kami menikmati secara khusus firman Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan di persiapan yang sudah Tuhan lakukan. Biarlah dalam kesempatan firman Tuhan disampaikan, kami yang duduk, kami sungguh-sungguh menikmati, sehingga dalamnya kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat kepada hamba-Mu. Biar Tuhan Kau berikan kemampuan, biarlah semua ini adalah pembicaraan daripada Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama memiliki satu kekuatan iman, baik yang membawa firman Tuhan, bahkan kami yang mendengar. Bila kami bersama-sama diberikan kekuatan untuk kami bisa menghadapi tantangan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh semakin menyerahkan hidup kami, bahkan kami semakin berjaga-jaga dan semakin mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh kegiatan-kegiatan kami hari ini. Bila Tuhan sudah menolong kami, jauhkan dari pikiran kami yang sia-sia. Biarlah kami memusatkan hidup kami untuk kami menikmati kegiatan-kegiatan kami di dalamnya,
kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang lain yang saat ini tidak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan hati mereka, Tuhan mengetuk hati mereka. Karena saat ini mungkin secara manusia banyak mereka katakan sebagai alasan kepada manusia, tetapi Tuhan mengetahui dalam isi hati manusia. Biarlah dalam hal ini kami sebagai manusia tetap berdoa agar mereka yang saat ini mungkin masih dalam pekerjaan yang belum selesai, mungkin dalam kedinginan hati, biar Tuhan saja yang boleh berdaulat dan Tuhan saja yang boleh turut campur tangan. Dalam hal ini kami percaya bukan hanya menjadi Kristen, tapi mereka mau Tuhan ingin biarlah mereka juga menjadi Kristen yang semakin dewasa, semakin lebih memiliki satu pengucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa banyak tantangan, tetapi kami mau Tuhan tetap berbicara dan berdaulat dan memberikan satu pikiran yang terbuka untuk mereka semakin sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang semakin dewasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan ini kami boleh datang di sini dan kami mendoakan buat kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Yayasan Adventist Mission Kalimantan Barat. Kami serahkan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, sekolah kitab, panti asuhan, SMP Bukit Ramon, TK Bogor, bahkan gereja-gereja yang ada di wilayah Kabupaten Sambas, Pengkayang, Pontianak, Landak, Singkawang. Engkau berkati hamba Tuhan yang hari ini datang untuk mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar semua yang mereka tebarkan, biarlah nama Tuhan satu dipermuliakan, iman mereka boleh semakin bertumbuh, iman mereka semakin kuat. Bahkan Engkau berkati mereka yang sudah menyampaikan, biarlah Tuhan Kau berikan hikmat agar dalamnya mereka boleh melayani Tuhan, sehingga dalam hal ini sidang jemaat-Mu yang hadir, mereka semakin bertumbuh, semakin dewasa kepada Tuhan. Engkau berkati bukan hanya di jemaat, bukan hanya di Yayasan Pertimbangan, tapi di seluruh dunia. Biarlah kami serahkan anak-anak Tuhan yang hadir. Bahkan Engkau berkati mereka yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah dalam kesempatan hari ini kami datang kepada Tuhan, biarlah dalam hal ini kami diberikan pengertian yang baru, bahkan kami diberikan satu pertumbuhan yang baru, sehingga dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat sponsor kami yang ada di Singapura. Biar Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka semakin diberkati. Bahkan kami yang ada di Kalimantan Barat, kami mengucap syukur atas pemberian Tuhan, atas berkat Tuhan melalui sponsor kami yang ada di Singapura. Biarlah kami tetap sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pemerintah nusa kami, biarlah kami mau Tuhan Engkau memberkati mereka yang sudah dipercaya menjadi pemimpin bangsa kami, baik mereka sebagai presiden, wakil, pemerintah pusat sampai ke desa, dusun, RT, RW. Kami silakan pemerintah nusa kami, biarlah mereka diberikan satu kekuatan untuk mereka semakin mampu menghadapi tantangan, mampu biarlah dalam hal banyak tantangan, sehingga mereka boleh menyampaikannya kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan, sehingga di dalamnya kami sebagai orang percaya, kami tetap diberikan kebebasan untuk kami boleh memiliki satu Tuhan yang hidup. Bahkan di dalamnya kami semakin bersaksi dan semakin mau menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati orang-orang Kristen yang sudah dipercaya untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Kalau saat ini mereka yang sudah dipercaya, bahkan saat ini mereka tidak bisa datang kepada Tuhan, biar Tuhan Kau mengoreksi dan Tuhan Yesus bekerja dalam hati pikiran mereka, agar dalam pelayanan mereka sebagai pimpinan pemerintah, mereka harus menjadi saksi Tuhan di tengah pekerjaan mereka. Bahkan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam pimpinan mereka, nama Tuhan dipermuliakan di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini. Biar Tuhan Yesus memberkati kami dan Tuhan Yesus menolong kami, agar dalam kegiatan kami yang kami lakukan ini, kami boleh bersama-sama untuk menikmati ibadah dan iman kami bertumbuh. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita
bagian anak. Maaf ya. Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, merasakan kasih Tuhan begitu besar pada kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami anak-Mu ya datang menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Tuhan selalu baik buat kami, karena Tuhan selalu menyertai kami. Di mana kami sudah melakukan setiap aktivitas kami, Tuhan selalu memberkati. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami datang hadirat-Mu, mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan selalu memberkati setiap tangan kami yang sudah memberi, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Apapun bentuk di dalam pekerjaan kami yakin percaya Tuhan memberkati. Tuhan selalu membuat kami berhasil. Begitu juga ya Tuhan, bagi jemaat yang belum sempat memberi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Lain kesempatan ya Tuhan, mereka boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang mengelolakan keuangan ini ya Tuhan, baik pun Tuhan selalu memberikan yang terbaik, supaya mereka bisa mengelola keuangan ini dengan nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Dan seperti saat ini ya Tuhan, kami pergumulan untuk kami saat ini ya Tuhan akan membangun di dalam gereja kami ya Tuhan. Kami ikut percaya Tuhan lalu membuat kami berhasil dan Tuhan selalu memberikan terbaik buat kami. Kami yakin percaya dengan satu iman, satu hati ya Tuhan, kami akan boleh membangun di dalam gereja kami dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam gereja kami. Pada saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, akan disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan selalu memberkati hamba-Mu, memberkati pelayanan-Nya Tuhan. Begitu juga kami duduk mendengar setiap firman-Mu ya Tuhan. Kau kosongkan hati pikiran kami, agar kami boleh menempati firman-Mu dengan baik. Mungkin pada saat ini ya Tuhan, ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang tidak suka kami mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan merampas ruangan ini, hati kami. Kami yakin percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah acara kami, di hati kami, di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum kita
Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan ini kita boleh dikunjung oleh Bapak Pendeta. Kalau ada pelayanan kita di luar, di dalam, kita pasti bilang lama Tuhan itu dibilang pendeta. Kalau sakit malam, ya. Jadi kita harus menghargai itu ya. Jadi kita tidak boleh bilang Bapak ini gitu, kita bilang harus pendeta gitu ya. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih selamat pagi Pak. Ya, Bapak Pendeta pun yang sudah berkunjung di tempat kita. Kalau beliau bilang ada SMS tapi saya hanya buka WB tadi malam jam 5, lalu jam 6 sampai sekarang ini saya tidak buka. Jadi rupanya beliau ada bilang ada WA gitu ya. Jadi puji Tuhan, walaupun WA kami tetap siap. Kami tetap siap untuk menimba berkat secara jasmani dan rohani. Kalau hari ini juga beliau ada juga bawa barang ya. Ada apa tuh Pak? Untuk pengobatan secara apa tuh? Secara jasmani kita diberikan kesehatan ya. ada jeruk juga. Ada jeruk juga, puji Tuhan ya. Nah, jadi untuk hari ini dia akan menyampaikan firman Tuhan, dia akan memberikan ya rawatan dari kesehatan secara rohani ya. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kita bersama-sama di tahun 2023 kita bersama-sama ya. Nah, jadi di tahun 2024 ini kita masih bersama-sama. Amin. Tuhan sungguh berkati kita ya. Nah, tahun 2024 kita masih bisa ketemu. Jadi puji Tuhan kalau kesempatan ini kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kesempatan kita ini juga akan bersama-sama siap untuk menikmati firman Tuhan yang saya alih kepada Bapak untuk menyembah firman Tuhan. Saya juga akan diisi ya, sidang jemaat juga akan diisi. Tapi saya tetap siap ya, karena gembala itu tetap siap. Tapi kalau ada pelayanan dari lain, kita tetap berikan pelayanan itu, karena saya juga mau diisi gitu ya. Nah, jadi untuk kesempatan ini kami berikan kepada Bapak Pendeta Petrus Abud. Silakan Pak.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Saya baru pelayanan misi ke Entikong dan Malaysia ya, sampai ke Kuching, Sarawak. Saya puji Tuhan dalam perjalanan pergi ya, itu 10 jam lebih. Pulang dari Entikong sampai di Tebas itu 11 jam. Bayangkan naik sepeda motor yang saya bawa itu ya, Honda BCX itu luar biasa, menemani pelayanan saya ke kota-kota ya. Saya bersyukur minggu ini diberi kesempatan untuk hadir di gereja kita di tempat ini. Saya rindu pelayanan hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, dan juga nanti sesudah ibadah selesai kita menikmati jeruk ya yang saya bawa, dan juga pengobatan ya. Saya yakin kesembuhan itu ada ya, baik lewat pengobatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk menyembuhkan penyakit ya. Ada karunia penyembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan cek tensinya, cek suhunya ya. Sesudah itu kita akan berdoa untuk yang sakit dan juga diobati gitu ya. Jadi saya bawa pengobatan, dokter punya obat dari apotek yang saya beli ada beberapa macam. Jadi kita akan mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Bapak Ibu, mari kita membuka ayat firman Tuhan dari Matius pasal 24 ya. Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayat 14 ya. Jadi ayat ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini, di mana kita boleh diingatkan kembali bahwa kita sudah memasuki masa-masa akhir zaman ya. Suatu hari kita akan menghadapi kenyataan ini, dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa menghindari akhir zaman ini kecuali dia meninggal terlebih dahulu ya. Jadi kita akan baca bagian firman Tuhan ini dari Matius pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ya. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerah dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, kita sudah memasuki masa-masa akhir zaman ya. Sepertinya dunia ini biasa-biasa saja. Orang pergi bekerja pagi, pulang malam. Dan Bapak Ibu, Saudara, kalau kita lihat peristiwa dunia saat ini ya, apa yang tertulis di dalam bagian Alkitab yang kita baca, yang pertama ya, bait suci itu sudah diruntuhkan ya pada tahun 70 Masehi. Ya, jadi kita sudah lihat apa yang dimuatkan Alkitab, yang bagian pertama tentang bait suci itu bait Allah ya. Yang ada di Israel, saya sudah ke sana, saya sudah melihat hanya tinggal sedikit tembok saja yang disebut tembok ratapan ya. Jadi orang Israel di situ dia berdoa, kepalanya manggut-manggut begini ya. Tiap hari dia datang berdoa di situ. Dia menantikan ya supaya dapat membangun bait suci Allah yang ketiga ya. Jadi bait suci pertama juga sudah diruntuh, bait suci kedua juga sudah tidak ada, sekarang bait suci yang ketiga. Kalau Bapak Ibu lihat Israel masih perang sampai hari ini, itu apa yang dikatakan Alkitab itu benar ya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Israel dikeroyok oleh bangsa-bangsa, oleh negara lain. Tetap Allah melindungi karena belum tiba waktunya ya. Nanti ada zamannya mungkin ya, tafsiran Musa ini pendeta bahwa Israel itu akan dikalahkan ya. Setelah kalah menyerah, baru mereka berharap kepada Mesias yang dijanjikan. Padahal Mesias itu sudah datang 2000 tahun lalu di tengah-tengah mereka. Tapi sampai hari ini mereka menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Berbahagia Bapak Ibu, Saudara dan saya, bahwa Injil Kerajaan Allah itu terus diberitakan ya. Karena itu saya selalu pergi memberitakan Injil. Saya bayar harga ya. Kadang saya taruhan nyawa saya. Terus terang Bapak Ibu ya, itu perjalanan itu bisa mengalami kecelakaan dan bahaya. Saya berdoa Tuhan, saya nggak tahu kapan saya bisa pergi ke Kalimantan Timur ya, IKN kerinduan saya sampai ke titik nol ya, IKN itu sesudah itu sampai ke Papua ya, terus pergi memberitakan Injil. Setelah saya tidak pelayanan di dalam satu gereja yang mengikat saya, jadi saya bisa pergi kemana saja, pergi ke kota, pergi ke desa, pergi ke kampung, saya pergi Bapak Ibu Saudara, karena saya tahu panggilan Tuhan di masa akhir hidup saya untuk terus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi tanda-tanda akhir zaman ya. Sepertinya kita di Kalimantan Barat tidak pernah mengalami gempa bumi ya, bencana-bencana alam yang dahsyat seperti itu. Tapi ingat bahwa bencana alam ini sudah terjadi dari dulu sampai sekarang tuh, tiap hari, tiap menit itu ada gempa bumi yang kita tidak ketahui ya. Kalau kita lihat di berbagai negara belum begitu mengalaminya, tapi zaman-zaman dulu itu banyak sekali. Dan menjelang akhir zaman ini akan terjadi bahaya-bahaya yang membuat manusia gempa. Kalau 2019 sampai 2021 manusia dikejutkan dengan penyakit corona, betul nggak? Itu penyakit sampar yang menular, yang memakan banyak nyawa sampai manusia itu mengalami ketakutan. Puji Tuhan, kita yang terbebas. Saya 2 kali kena penyakit corona mungkin ya. Yang pertama saya tidak tahu mungkin ya, saya kena yang paling hebat itu ya, COVID itu ya. Itu tahun menjelang bulan 6 menjelang saya mau pulang ke Kalimantan Barat, di Sumatera itu saya satu keluarga itu kami kena 3 orang ya. Kemudian saya setelah baik, nah, Bapak Ibu, waktu saya kena corona itu saya bilang, Tuhan jangan cepat-cepat ambil nyawa saya. Nah, bukan saya tetap mati, saya bilang pekerjaan Tuhan belum saya selesaikan ya. Saya rindu saya pulang Kalimantan Barat, kota kelahiran saya, bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya.
Di dalam pelayanan selama bulan 7 Pak ya, setelah peresmian ya kantor yayasan yang saya beri nama Yayasan Misi Agape Indonesia yang di Kota Singkawang yang Bapak hadir itu, rumah itu jadi kantor yayasan ya. Jadi jarang ditinggal itu Pak. Sebenarnya itu rumah kami tinggal juga. Jadi karena saya tinggal di Tebas, jadi saya bolak-balik Singkawang, Tebas gitu. Kemudian saya tinggalkan Singkawang, Tebas, saya pergi ke Tikong, saya pergi ke beberapa tempat sampai ke Malaysia pelayanan, terus memberitakan Injil. Nah di dalam pemberitaan Injil, pelayanan, saya banyak ya menolong orang yang sakit, mengalami kesembuhan ya. Sering mereka tanya, Pak Pendeta perlu bayar nggak? Enggak, sudah dibayar Tuhan. Betul nggak? Obat yang saya beli di apotek itu saya bilang sudah Tuhan bayar karena Tuhan sudah sediakan. Jadi saya akan cek kesehatan tubuh Bapak Ibu, sekaligus cek kerohanian Bapak Ibu lewat firman Tuhan yang saya beritakan. Siapa ingin masuk surga? Coba angkat tangan. Siapa mau cepat-cepat masuk surga? Cepat-cepat loh masuk surga. Mati maksudnya. Siap. Siap. Saya baru ketemu gembala kita siap. Ya, kalau saya doa Pak, jangan cepat-cepat dulu Pak, sampai ke ujung bumi itu belum tersampai ya. Nah, kalau Bapak sudah siap, nanti tinggal Ibu, kasihan. Saya mau katakan Bapak bagus ya, imannya kuat ya, terus memberitakan Injil. Itu kita orang Kristen. Siap tidak siap kalau Tuhan ambil nyawa kita, kita harus bertemu dengan Tuhan. Betul nggak? Nah, hari-hari ini banyak orang sibuk ya. Dia bekerja sepanjang hari, dia dapat berkat masuk kantongnya, tapi kantongnya itu bolong ya. Dikasih sakit sama Tuhan, masuk rumah sakit, hilang duitnya, betul nggak? Nah, ada lagi banyak masalah lagi, ada kejadian-kejadian lagi, uang yang didapat hilang lagi. Coba Bapak Ibu menikmati hidup. Kalau diberkati oleh Tuhan, cukup makan, enak tidur, ya, istirahat cukup, badan jadi sehat, jadi kuat, kita melewati daripada sakit-sakitan, betul nggak? Menderita badannya tubuh ya. Dalam pelayanan di Kampung Madi kemarin 2 hari yang lalu ya, saya pulang dari Kampung Madi pelayanan, ada seorang ibu ya, dia mengalami seperti lumpuh gitu ya, tidak bisa jalan, dia juga mengalami kesembuhan ya. Saya doakan, saya urut dia, saya kasih obat, dia dapat kesembuhan, langsung bisa jalan. Saya belum pernah ketemu orang yang saya doakan dalam kondisi yang pincang, yang stroke begitu langsung bisa jalan ya. Bapak, Ibu yang kita doakan di Sebetung ini sudah bisa jalan, puji Tuhan ya. Tadi saya sudah masuk, saya tengok dia sudah bisa. Itu mujizat Tuhan. Waktu kita doakan, kita sudah latih dia untuk berjalan ya. Setelah saya urut dengan Bapak, kita doa berdua. Nanti selesai ibadah juga saya akan obatin dia kembali. Dia sudah bisa jalan Bapak Ibu ya. Secara manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tuhan sanggup melakukan mujizat di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan yang kita hadapi. Bapak Ibu, Injil ini harus diberitakan. Tugas memberitakan Injil bukan tugas gembala, ibu gembala, atau majelis gereja saja, tapi tugas kita semua. Anda akan ketemu suatu hari ya, Anda mungkin akan dipisahkan dari suami, dari istri, atau dari anak-anak Anda ya. Betul? Yang lain dijemput, tapi ada juga yang ditinggal. Karena kita sudah siap menghadapi akhir zaman, kedatangan Kristus yang keberapa kali? Kedua kali di awan-awan ya. Tuhan akan jemput orang percaya yang tidak hidup di dalam kekudusan, dia akan ditinggal. Yang hidup dalam dosa, yang hidup jauh dari Tuhan, dia nggak diangkat Bapak Ibu. Dia akan ditinggal, akan masuk di dalam masa kerajaan 1000 tahun. Kalau kita mau hidup, harus hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan
Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengaku, Tuhan saya percaya setia sampai akhir. Ternyata datang ibadah, kita malas, betul. Suami Anda malas datang gereja, anak Anda malas datang gereja. Mungkin pengurus gereja juga ada yang malas datang gereja. Bahkan mungkin majelis gereja ada yang tidak hadir pada pagi ini. Kita doakan mereka, ketuk pintu hatinya Tuhan, jamah mereka, supaya mereka tinggalkan kesibukan sementara dalam dunia ini untuk mencari Tuhan. Saya katakan, utamakan Tuhan dalam hidup saudara, maka keluarga Anda, pekerjaan Anda, studi anak-anak Anda, masa depan anak-anak akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang setia datang beribadah pada Tuhan, bukan karena kebetulan, ya. Saya sudah 1 minggu yang lalu saya kontak Bapak ini, tapi tidak diangkat-angkat, mungkin karena sinyal, ya. Tadi pagi saya juga sudah kirim, tapi saya bilang, Tuhan, Engkau suruh saya datang. Saya datang. Padahal saya sebenarnya mau pergi ke Singkawang, tapi hati saya, Tuhan bilang datang. Tengok ibu yang sudah Engkau doa, ya, orang Tionghoa yang ada di sana. Saya bilang, Tuhan, saya dengar suara, tapi hati saya mau ke Singkawang. Tuhan bilang, datang di sini, karena di sini membutuhkan pelayanan. Maka saya bilang, Tuhan, kalau saya tidak dikasih khotbah, tidak apa-apa, saya tetap datang di sini, bisa jadi gembala. Ternyata Bapak Gembala tetap memberikan kesempatan saya untuk menaburkan benih dari firman Tuhan. Bapak Ibu, kita buka di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, ya. Pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Luar biasa, ya. Setiap Injil yang diberitakan akan mengalami kedahsyatan, kekuatan yang luar biasa. Kita baca Roma pasal 1 ayat 16-17 bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 16-17, ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman artinya percaya, ya. Bahasa aslinya itu pisteo atau pistis, ya. Itu percaya dengan sungguh-sungguh, dengan mulut mengaku, hati percaya. Itu kata percaya di situ. Menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus setia sampai akhir. Percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus rajin datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan rajin untuk melayani Tuhan, ya. Memberitakan Injil, sekali lagi, bukan tugas gembala, ibu gembala, para majelis atau pendeta, tapi tugas kita semua. Pulang dari tempat ini, Anda beritakan Injil yang Anda dengar dari firman Tuhan. Katakan pada suami, Pak, kata pendeta itu, kalau kita dapat berkat, ditaruh di saku, ditaruh di celana, ditaruh di dompet. Kalau Tuhan tidak berkati, dia akan bikin bolong itu. Dia akan hilangkan semua berkat yang Bapak cari. Bapak harus datang ke gereja, walaupun kita cukup makan, tapi kita boleh tidur nyenyak, kita boleh diberkati dengan kecukupan. Itu jauh lebih baik daripada punya harta melimpah tapi hidup di dalam dosa. Jauh daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan datang, dia tidak mengangkat dia, maka dia akan tertinggal. Kasihan betul. Kita yang diangkat, kita sukacita berjumpa Tuhan. Tapi yang di bawah ini, yang tidak diangkat oleh Tuhan, dia akan menderita, masuk dalam masa penderitaan 1000 tahun. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan main-main sama Tuhan. Tuhan bisa menghajar anak-anaknya kalau dia masih membandel. Tuhan hukum dia sakit,
Tuhan bikin usahanya bangkrut, Tuhan bikin uang yang dia dapat selalu nggak cukup dan sebagainya. Tuhan bisa hajar. Karena itu kita yang percaya kepada Yesus, walaupun kita sehari cari makan, tapi kita tetap setia ikut Tuhan, itu akan diberkati Tuhan. Percaya? Keluar masuk dari pintu rumah, berkat itu akan menyertai. Asalkan kita tetap mendengar suara Tuhan Allah yang memberitakan kebenaran itu pada kita. Kita lihat ayatnya, Ulangan 28 ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 3 saja ya. Nanti ayat berikutnya Bapak Ibu bisa baca sampai ayat 14 ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 3 saja. Kita baca sama-sama ya. Ya. Kitab Ulangan, kitab Perjanjian Lama yang kelima itu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 3 saja. Kita baca 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Kita tinggal di mana? Di ladang ya, di kebun ini ya. Kalau saya tinggal di kota juga diberkati, tinggal di kampung di ladang juga diberkati. Siapa yang memberkati? Ya Allah yang dahsyat, Allah El Shaddai, Yehovah Jireh, Allah Elohim ya, Allah Adonai ya, Allah Yehovah itu ya, yang disebut dalam Alkitab Perjanjian Lama ini. Dia Allah yang berjanji pasti menepati janjinya untuk saudara dan saya yang mendengar suara Tuhan yang disampaikan padamu hari ini. Jadi kalau kita menyimpan firman Tuhan, dan firman itu akan mendatangkan kuasa bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi dia memberkati sepanjang hidup kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini, sampaikan firman yang tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan, supaya keluargamu, suamimu, anakmu ya, atau istrimu, mereka boleh datang setiap minggu. Ini menjadi peringatan di tahun 2024 Januari, minggu terakhir ini. Kalau Yesus datang tidak lama lagi, apakah mereka akan dijemput? Ditinggal Bapak Ibu ya. Hanya anda saja yang setia, yang rajin, yang datang beribadah pada Tuhan, itu yang akan dijemput Tuhan. Mereka kalau sudah ditinggal, mereka akan masuk dalam masa kesusahan besar, penderitaan. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu yang tetap setia, tetap jaga imanmu, tetap mengikut Tuhan, tetap percaya sampai akhir. Kiranya Tuhan boleh menolong Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan berita Injil, berita tentang kedatangan Tuhan kedua kali di masa-masa akhir zaman ini. Kami tidak tahu kapan Engkau datang, tapi kami mempersiapkan diri kami apabila Tuhan datang untuk menjemput kami. Kami siap sedia. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara kami, keluarga mereka yang karena kesibukan mencari harta dunia, mencari kesibukan duniawi, mereka melupakan ibadah, mereka melupakan mengutamakan Tuhan di atas hidup mereka. Biarlah melalui kami yang sudah mendengar firman-Mu, kami boleh sampaikan pada mereka, agar dimanapun mereka Tuhan berada, kami tetap berdoa, Tuhan jamah hati mereka, Tuhan sadarkan mereka, supaya apabila Tuhan datang kedua kali, jangan sampai ada di antara mereka yang tertinggal, tidak dijemput oleh Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk kebutuhan hidup kami sehari-hari.
Berkati anak-anakmu di dalam toko, usaha, pekerjaan, ladang yang mereka kelola. Diberkati menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda. Dan Tuhan menolong dan menyertai di masa-masa kesukaran, kesulitan mereka hadapi. Kiranya berkat Tuhan tetap tersedia untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami percaya Allah Yehovah Jireh, Allah yang memberkati, Allah yang menyediakan untuk keperluan kami. Dan kami berdoa untuk suami-suami, untuk anak-anak, untuk masa depan keluarga kami masing-masing. Tuhan yang tahu apapun pergumulan kami, biarlah Tuhan boleh dengar dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh pergi memberitakan Injil sampai Engkau datang kedua kali. Terpujilah namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa buat kita hari ini. Kita boleh datang di sini. Kita boleh bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi bagian buat kita. Siapa diberkati angkat tangan. Saya percaya bahwa ini adalah suatu iman kita bersama. Karena kita hidup di tengah dunia. Mungkin saat ini mungkin kita merasa sangat bangga. Kita punya ini, punya itu. Tapi itu tidak ada artinya pada saat kita tidak punya Tuhan. Walaupun ada, sama dengan Bapak Pendeta Abun bilang, sama dengan kantong yang bocor. Ya. Jadi untuk kesempatan ini, walaupun kita yang sedikit, ya, jangan kita sebagai orang percaya, jangan kita memiliki kapal selam lah di dalam iman kita, di dalam keluarga kita. Kalau kapal selam itu gimana Pak? Timbul tenggelam gitu ya Pak ya. Jadi kalau Natal mau datang dia. Jadi jangan kita punya kapal selam. Jadi mari kita punya kapal selam yang tetap timbul gitu ya. Nah jadi kita harus timbul ya. Jangan kita tenggelam. Itu iman kita. Jadi kalau kita hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan kita kecewa. Kalau saat ini kita tinggal di kampung, kita tinggal di kota. Kalau Bapak Pendeta Abun tadi bilang di kota, semuanya sama, ya. Di dalam firman Tuhan Ulangan pasal 28 di sini ada 4 bagian firman Tuhan, kata diberkatilah, ya. Diberkati, ya. Itu dari ayat 1 dan sampai ayat keempat itu di situ kata diberkati itu banyak. Jadi baik engkau diberkati di ladang, di kota, bahkan diberkati buah kandungmu, diberkati apalagi di situ banyak ya. Jadi itu kita percaya, jangan kita punya miliki kapal selam yang ada di dalam hidup kita. Mari kita tetap timbul, mari kita tetap ke depan, jangan kita ke kiri dan ke kanan seperti Yosua. Bahkan Musa bilang kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan dan kiri, terus ke depan. Nah jadi itu iman kita sebagai orang percaya. Karena kita sudah memasuki zaman yang sulit. Zaman sulit, kita sih santai nih, ya. Nah, santai. Kalau di sana ada yang nggak bisa ibadah, karena pemimpinnya lain. Kalau tempat kita ini walaupun pemimpinnya nggak mau ibadah, tapi masih bisa dibikin kesempatan kepada kita. Amin. Ya. Amin. Kita bisa. Kalau mereka, kalau saat ini kan ada yang pemimpin-pemimpin yang nggak mau ibadah gitu, itu kan urusan dia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita pasti boleh bersama-sama di sini, walaupun yang keadaan sedikit. Tadi Bapak bilang mana bapak-bapaknya gitu Pak ya? Nah, jangan tanya lah gitu ya. Itu urusan mereka. Karena nantinya kalau kita yang setia, kita akan di mana tadi? Dijemput. Kalau yang tidak setia ditinggalkan. Nah, jadi itu firman Tuhan. Jadi terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Abun yang sudah menyampaikannya kepada kita. Saya tahu bahwa semua yang kita lakukan hari ini
dapat menjadi bagian buat kita ya. Dan Tuhan Yesus memberkati keluarga, membuat kesehatannya biar semakin tetap sehat, dan anak-anak supaya biarlah dalam semuanya tetap berhasil ya Pak ya. Nah kita semua yang ada di sini biarlah kita juga akan menjadi berhasil dalam hidup kita. Kita doakan buat anak-anak kita, doakan kalau kita yang sudah bercucu, doakan cucu kita ya. Kalau kita yang belum bercucu, kita doakan bahwa apa yang akan terjadi dalam hidup kita, yakin bahwa kita mau supaya anak-anak kita menjadi pewaris surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kesempatan ini kami berikan kepada petugas gereja yang akan menyampaikan. Mungkin ada yang sesuatu disampaikan, berita gereja yang disampaikan oleh bendahara atau saudara, silakan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan acara ibadah kita sepanjang minggu yang akan kita laksanakan bersama-sama. Baik, kebaktian rumah tangga tanggal 3 Februari 2024 bertempat di rumah Bapak Anding, liturgi Ibu Gembala, khotbah Bapak Gembala. Menyusul kebaktian umum tanggal 4 Februari 2024, liturgi saya sendiri, pembawa kolektif Ibu Herlina, khotbah Bapak Gembala. Sekian dari saya. Selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menyampaikan penggalan pemasukan keuangan kita. Baik, saudara-saudara sudah yang hadir pada dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Agung yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap firman Tuhan disampaikan boleh menjadi berkat buat kita yang sudah mendengarkan dan menjadi berkat buat kehidupan kita. Kita yakin percaya Tuhan akan memberkati kita. Sepulangnya dari tempat ini Tuhan akan memberkati keluarga kita. Baik, saya akan menyampaikan pemularan pemasukan kita di bulan 12 tahun 2023. Baik, minggu pertama sebanyak 93.000, minggu kedua sebanyak 90.000, minggu ketiga sebanyak 129.000, minggu keempat sebanyak 470.000, minggu kelima sebanyak 107.000. Jadi untuk uang persembahan di tanggal 23 sebanyak 1.006.000. 1.006.000. Jadi pemasukan kita di bulan 12 sebanyak 1.472.000. Sedangkan untuk pengeluaran kita untuk Bapak Pendeta Agana 200, untuk MC, singer, musik 200 untuk tanggal 23 Natal, untuk pengkhotbah tanggal 23 500, untuk beli terminal 60, untuk listrik 20, untuk beliho 100, untuk Bapak Gemla 75.000, untuk rapat, beli kopi, gula, baterai, aqua sebanyak 135.000. Jadi pengeluaran kita sebanyak 1.290.000. Pengeluaran kita sebanyak 1.290.000. Jadi dikurang 1.472.000 dikurang 1.290.000, jadi sisa uang kita pada tahun 2023 sebanyak 182.000. Sisa uang kita di tahun 12 di bulan 12 sebanyak 182.000. Sisa uang kita pada saat ini 182.000 ditambah uang kas kita yang ada pada saat ini dari tahun 2021, 22, 23 sebanyak total seluruhnya 182.000 ditambah 7.200.000 menjadi total sebanyak 7.382.000. Itulah uang kas kita yang ada dari tahun 2021, 22, 23 sebanyak 7.382.000. Sekian
dari saya sudah menyampaikan pemasukan pengeluaran kita di tahun 2023. Tuhan selalu memberkati di dalam gereja kita, dan pada saat ini kita akan membangun di dalam gereja kita, yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyertai di dalam pembangunan kita berjalan yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan diberkati. Dan pada saat ini saya akan menyerahkan mimbar ini kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar pemasukan pengeluaran dari tahun 2023. Kita mengalami song ya 182.000. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita song 182.000, tapi kita masih bersyukur bahwa kita masih punya uang lama kita yang dulu dari tahun selama gereja ini ada sampai hari ini. Tapi bukan hanya itu aja, tapi kita sudah membangun ya. Tapi kita dapat dan kita masih punya 7 juta berapa tadi? 382.000. Ditambah dengan uang yang tahun 2023 ya. Nah, jadi bulan 12. Jadi 7.382.000. Ini uang khas gereja yang ada di gereja kami hari ini. Nah, itu yang baru itu tahun berapa tadi? Tahun 2001, 2002, 2003. Jadi tahun 2000 yang dulunya sampai ke 2001 itu ada di tempat lain, yaitu ada di tempat lain. Nah, itu juga kita akan merencanakan digunakan untuk pembangunan ya di majelis kita yang lama ya. Jadi tapi dia sudah beritahukan bahwa kita akan membangun gereja yang ada di samping, yaitu di uang kita yang lama yang di pengurus yang lama itu sebanyak 17.700 ya, 17.700. Lalu ditambah dengan seng juga udah dibeli ya, udah dibeli. Jadi uang kita yang ada yang kita miliki sampai hari ini sudah ada 30 lebih juta. Jadi 30 juta saya percaya kalau untuk bikin fondasi itu sudah bisa ya. Jadi kami minta kepada kita semua, kepada Bapak Pendeta Abun, tolong doakan juga biarlah untuk di tahun apapun kita bisa, untuk kalau Tuhan mengkehendaki, kalau kita masih dipimpin Tuhan, kita masih bisa untuk menikmati. Tapi kita ini merencanakannya, tapi dalam hal itu saya percaya kalau ini kan punya Tuhan ya. Memang manusia juga ada merasa supaya bangun, tapi kalau kehendak Tuhan itu kita tidak tahu ya. Nah, mungkin kita pada saat sudah lalu kita gimana gitu ya. Jadi kita tetap doakan biarlah dalam hal ini nama Tuhan dipermuliakan di dalam pembangunan itu. Nah, untuk saat ini mungkin ada kata sambutan atau satu kata dua kata dari Pak Abun, kami persilakan juga Pak. Apa-apa yang mau dibilang dulu, mungkin ada foto ada apa itu ya. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi pesan pertama, Bapak Ibu Saudara tetap setia datang beribadah kepada Tuhan ya. Karena kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu ya. Seperti pencuri kalau datang mencuri rumah orang itu dia tidak kasih tahu. Tapi firman Tuhan sudah kasih tahu Tuhan akan datang. Jadi dia kasih tahu, ingatkan kita. Yang setelah selesai ibadah ini, Bapak Ibu bisa cek untuk tensi, suhu ya. Kalau ada yang sakit, kalau obatnya ada nanti saya langsung kasih ya untuk kesehatan. Nanti ada jeruk, kita akan nikmati bersama ya. Maaf, mungkin jeruknya ada yang manis, ada yang asam ya. Begitulah ya, kita tidak bisa karena bukan kita yang nanam, kita beli ya, kita bawa ke sini. Jadi maksudnya nanti nikmati sama-sama ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat. Sesudah itu kita akan menaikkan pujian Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.
hidup kita. Terimalah berkat Tuhan sebelum kita pulang meninggalkan ruangan ibadah ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, persekutuan dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, melindungi, dan membuat kita berhasil dalam iman kita menyongsong Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Ya, saat teduh ibadah selesai. Terima kasih. Nah, kita foto dulu Bapak Ibu ya, buat saya kenang-kenangan ya. Kita kumpul depan foto dulu, baru kita cek kesehatan. Saya gitu. Nah, sudah itu saya ambilkan jeruk, kita akan nikmati bersama ya. Ya, jeruknya lebih banyak ya, nanti bisa bawa pulang juga. Nah, foto dulu.